Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Emawati Rumampuk Baule, sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak di Kalimantan Barat. Mengawali renungan malam ini, saya ingin menyapa dengan sapaan salam khas dari Kalimantan Barat. Adil, Kak Taklino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Arus. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, pada malam hari ini kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus di saat kami membaca, merenungkan, menghayati secara mendalam firman Tuhan, agar hidup kami boleh kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Seraya memohon ampun atas setiap salah dosa kami, sehingga kami layak untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, firman yang kekal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-34. Lukas 12 ayat 33 sampai 34 yang menyatakan demikian. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terbayangkan dalam pikiran kita saat kita diminta oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjual harta. Harta yang sudah kita upayakan dengan susah payah, kita kumpulkan dengan kerja keras. Bahkan selain menjual, Tuhan Yesus katakan juga kita bersedekah. Maksudnya, kalau kita ingin menolong mereka yang benar-benar membutuhkan, jualah harta milik kita yang berlebihan, segala yang bisa kamu jual, ya, kamu sisihkan, serta setelah kita menyokong diri kita dan keluarga kita, lalu berikan itu kepada orang yang miskin atau berkekurangan. Renungan Sabda Bina Umat pada pagi hari tadi berbicara tentang pengajaran Yesus yang menyuruh mereka agar tidak menyiksa diri dengan segala kekhawatiran mengenai keperluan-keperluan hidup yang hanya akan membuat pusing kepala dan yang tidak akan pernah ada habisnya. Ayat 22 bacaan kita tadi, janganlah khawatir akan hidupmu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dalam perumpamaan sebelumnya, Tuhan Yesus memperingatkan kita agar waspada terhadap suatu jenis ketamakan yang paling berbahaya bagi orang-orang kaya, yaitu kepuasan jasmani
dalam memiliki harta duniawi yang berlimpah. Bacaan Alkitab pada malam hari ini merupakan kelanjutan pengajaran Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka untuk berbuat sesuatu bagi jiwa mereka. Yaitu apa? Dengan mengumpulkan harta mereka di sorga. Ayat 33 sampai 34. Orang yang melakukan ini akan tetap merasa tenang menjalani segala peristiwa di dunia ini. Saudaraku, punya banyak harta bukan jaminan seseorang bisa hidup bahagia. Nyatanya ada juga beberapa orang-orang kaya, miliarder yang harus mengakhiri hidup secara tragis meski sudah memiliki pundi-pundi kekayaan dalam jumlah yang fantastis. Para miliarder memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang stres, ada yang depresi karena ditinggal orang yang dikasihi. Ada yang masuk dalam lingkaran hitam, peredaran narkoba. Ada yang kesepian dan hidupnya tak bahagia. Sebagai contoh, saudara-saudara, Scott Young, kematian miliarder asal Rusia yang namanya Scott Young, menimbulkan kesan horor bagi banyak orang. Dia meninggal tertusuk pagar besi setelah loncat terjatuh dari lantai 4 penthouse miliknya. Dia berhasil mengumpulkan sebagian besar kekayaannya dari bisnis properti. Tapi kemudian dia mengalami permasalahan keuangan yang begitu rumit. Michelle, sang istri atau mantan istrinya, menuntut harta gunung gini saat perceraiannya. Dan setelah 11 tahun pernikahan, istri ini mengajukan tuntutan senilai 400 juta pound sterling yang dia klaim disembunyikan mantan suami. Namun yang mengklaim telah kehilangan seluruh hartanya pada tahun 2006 setelah dia menggarap proyek konstruksi di Moskow pada tahun 2009. Dan Taipan ini mengaku telah benar-benar bangkrut. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, jika kekayaan bisa membuat orang katanya sangat bahagia, tentu hal ini tidak berlaku bagi orang terkaya Jerman yang namanya Adolf Hitler, yang sempat menyandang gelar orang terkaya di Jerman ini membunuh dirinya sendiri dengan menabrakkan badannya ke kereta api. Dan menurut berbagai sumber, orang terkaya ini bunuh diri karena terlilit hutang dalam jumlah masif. Saudara-saudara lihat, orang yang berlimpah kekayaan namun mengakhiri hidupnya karena tak bahagia juga. Contoh yang ketiga, Otto Beisheim. Miliarder Jerman lainnya memutuskan mengakhiri hidupnya tahun 2013 setelah lama menderita penyakit yang tidak diketahui dan tidak dapat disembuhkan. Padahal saat itu dia memiliki kekayaan 3,3 miliar US dollar. Dan kekayaan ini didapat berkat 10% sahamnya di pusat perbelanjaan Metro. Contoh lainnya, Bapak Ibu Saudara-saudara kenal Michael Jackson. Dia seorang artis penyanyi top dunia yang tentu berlimpah harta kekayaan yang dia miliki. Namun hidupnya hampa, dia kesepian, tidak bahagia. Akhirnya juga kita tahu berita tentang kematian artis terkenal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa membayangkan ada orang yang memiliki harta, uang, materi makin berlimpah, tetapi tidak bisa menjadi teladan yang baik. Ada yang ekonominya pas-pasan, tetapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang tanpa harus menggunakan uang atau hartanya. Saudaraku, ikut Tuhan dan kekayaan itu bukan sesuatu yang berbanding lurus. Kalau ada ungkapan yang mengatakan segala sesuatu itu perlu uang. Namun saudara-saudara, segalanya bukan perlu uang atau harta. Akan tetapi
segalanya dalam hidup ini perlu perkenanan Tuhan. Apa yang kita hargai? Apa yang paling kita hargai dalam hidup kita? Dengan apa kita menginvestasikan waktu dan pendapatan yang sekali pakai? Terlalu sering kita menghargai hal-hal yang tidak akan bertahan lama. Hal-hal yang hanya memiliki nilai sementara dan yang akan aus atau berakhir. Apa hal-hal yang mudah rusak ini yang sering kita pegang erat-erat? Mungkin ada orang yang memegang erat rumahnya sebagai satu-satunya miliknya. Ada orang yang menganggap keluarga atau merasakan untuk menikmati pensiun yang aman, menikmati kehidupan hedonis, dan lain sebagainya. Ada sejumlah harta yang kadang-kadang akan menarik hati dan perhatian kita. Tapi tak satu pun dari mereka yang abadi. Itu semua akan berakhir. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa ada cara yang lebih baik untuk menghargai hal-hal yang tidak akan binasa. Dan itu mungkin saja terdengar seperti ide yang bagus. Tetapi masalahnya adalah kita harus melepaskan hal-hal yang mudah rusak yang saat ini sangat berarti bagi kita. Ternyata kita tidak bisa memegang erat-erat kedua-duanya. Saudaraku, harta adalah salah satu alat atau sarana, bukan hanya untuk kehidupan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana harta yang kita miliki itu dipakai untuk memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Mari, sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, mari fokus dan prioritaskan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, bahkan yang empunya semesta ini. Dialah yang akan mengaruniakan segala berkat kepada kita ketika kita juga tidak bersandar pada harta benda kekayaan kita. Orang Kristen boleh menikmati kesuksesan, kekayaan. Namun sekali lagi diingat, itu sebagai alat yang dipakai untuk memuliakan Tuhan, dan jadikanlah itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kristus yang empunya kehidupan, Roh Kudus yang menyertai dan membimbing kehidupan umat percaya. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu. Kami belajar Tuhan untuk tidak menggantungkan kehidupan kami kepada harta duniawi yang mudah rusak, bahkan juga hancur dimakan ngengat, bisa dicuri oleh sang pencuri. Tapi kami diajarkan untuk mengutamakan, mengumpulkan harta surgawi. Harta di mana kami hidup dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Melalui penebusan dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sudah menderita, menebus dosa, mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan serta juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kalaupun harta benda yang Tuhan percayakan bagi kami, kesuksesan yang ada pada kami, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, yang membuat kami tak akan mengandalkan itu semua sebagai sebuah bentuk kebahagiaan. Karena bagi kami bahagia adalah saat kami beriman kepada Kristus dan menerima jaminan keselamatan kekal di dalamnya. Sehingga kami tidak berfokus di mana harta kami berada, di situ hati kami berada. Kami ingin di mana Kristus ada, disitulah iman percaya kami senantiasa terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua Bapak Ibu Saudara-saudara
yang mengikuti program Night Call pada malam hari ini. Tuhan, malam telah menjadi bagian kehidupan kami setelah kami boleh bertugas, bekerja, beraktivitas dari pagi hingga petang dan malam hari ini. Biarlah Tuhan mau memberikan ampun atas setiap salah dosa kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, anggota keluarga kami. Berikan kami kesehatan semua Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kami tetap ingin patuh pada protokoler kesehatan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Yang saat ini dalam keadaan berduka, Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan iman. Yang saat ini Tuhan dalam keadaan berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan yang saat ini mungkin mengucap syukur atas kebahagiaan hidup yang mereka terima, disempurnakanlah syukur hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan juga anggota keluarga kami di mana saja mereka berada. Bahkan juga tugas panggilan gereja-gerejamu istimewa bagi GPIB, baik dalam lingkup sinodal, fungsionaris Majelis Sinode 21, Tuhan berkati dengan kegiatan-kegiatan yang harus dinyatakan setelah selesai persidangan Sinode ke-21. Engkau memberkati juga dalam lingkup mupel-mupel yang ada, termasuk juga jemaat-jemaat dan pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di GPIB. Tuhan memberkati semua perangkat pelayan-pelayan, para presbiter, bahkan juga semua warga jemaat dan semua kami yang mengikuti program ini diberkati lewat firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan akan kehidupan gereja kami, demikian juga bagi semua orang yang merindukan jamahan dan berkat Tuhan. Biarlah kami hadir juga berbagi kasih dan berkat kepada mereka yang membutuhkannya. Bapa di sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah setempat di mana kami hadir. Biarlah negeri ini semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik dan menjaga keanekaragaman, suasana damai dan kasih terus mewarnai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bapa di sorga, malam telah larut, kami hendak beristirahat. Biarlah segala apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini berkenan memuliakan nama-Mu, dan istirahat malam ini juga diberkati oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber berkat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan malam kita. Selamat istirahat. Salam sehat dari kami di Kota Pontianak buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.